dan si atau apa? Ion negatif. Kata kuncinya kan ada di sini. Ya. Nah, kalau kita berbicara di sini ion positif. Ion positif itu kebanyakan logam. Ya, kecuali kamu ada H+, ini penanda asam gitu. Terus kalau ada NH4+, ini namanya amonium. Kelihatan kan di papan tulisnya nggak kepotong? Oke. Nah, terus nanti sisanya logam selain ini. Kalau ada K+, berarti ini kamu sebut kalium gitu. Terus Haji Dina ya, berarti Li+, Na+, yang ini litium gitu, natrium. Nah, terus Dina kawin Robi. Nah, Rb+, rubidium gitu misalnya. Terus kalau ibu ngambil dari golongan 2, ada Mg, ada Ca, ada Sm, ada Ba misalnya. Nah, ini disebutnya magnesium. Ca-nya kalsium gitu. Sm-nya strontium dan Ba-nya barium. Kenapa tidak perlu ada angka Romawi? Karena biloxnya cuma satu jenisnya. Dia cuma ada segini, nggak ada lagi. Ini saya nanti geser ya pertanyaan. Nah, terus Al, kamu kan sering ya kalau Al nyebutnya aluminium. Itu Al itu bukan aluminium, anak-anak. Itu orang Sunda. Aluminium, anak-anak. Itu untuk Al. Terus kamu misalnya ada Ag. Nah, Ag ini Ag+, ini perak. Terus ada Zn2+, ini seng. Tidak ada biloxnya, karena cuma satu. Tapi kalau kamu ketemu Fe, itu ada yang 2+, ada yang 3+. Ketemu Cu, ada plus, ada 2+, ya. Nah, terus kamu ketemu apa? Pb misalnya, ada yang 2+, ada yang 4+. Nah, ini disebutnya besi. Nah, besi yang mana? Yang pangkat 2 atau yang pangkat 3? Maka wajib dituliskan kromotiknya. Gitu ya. Nah, ini tembaga. Tembaga yang berapa? Tembaga yang 1 atau tembaga yang 2. Gitu. Terus timbal yang berapa? Ya timbal yang 2 atau timbal yang 4. Kan itu nanti kembali tergantung si pertanyaannya, mintanya yang mana. Nah, lalu kalau kita berbicara anion, anion itu ion negatif. Ion negatif ini kan ada yang ion negatifnya khusus untuk yang biner. Artinya biner itu nanti atomnya hanya 2 jenis atom. Tapi ada yang lebih. Nah, kalau dia masuknya biner, berarti ion negatifnya tuh hanya 1 atom aja. Kayak misalnya gini, kamu ketemu golongan 4, C4-. Ya, kalau di golongan 1 H-, terus nanti ada lagi M3-, P3-, O2-, S2-, F-, Cl-, Br-, I-. Nah, ini nanti kalau bergabung dengan logam itu jadi diatom karena hanya 2 atom. Nah, ini namanya karbida, hidrida, nitrida, fosfida, oksida, sulfida, terus fluorida, klorida, terus bromida, iodida. Nah, ini akan menjadi nanti. Nah, kalau poliatom, kan atomnya sudah lebih dari 2. Kamu ketemu misalnya ada OH-, ya, ada CN-, ada CO3-2-, ada HCO3-, ada
COO min, ada CH3 COO min gitu. Terus nanti ada NO2 min, NO3 min, SO3 2 min, SO4 2 min. Ada PO3 3 min, PO4 3 min. Nah, gitu ya. Nah, ini disebutnya apa? Hidroksida. Ini sudah yang ketiga kali diulang. Jadi kalian harus hafal ya. Sudah harus terbiasa. Ini sianida. Ini karbonat. Nah, yang ini bikarbonat. Nah, ini namanya format. Yang ini asetat. Ini nitrit. Ya, nitrit itu. Yang ini nitrat. Ini sulfit, sulfat, fosfit, fosfat, gitu kan? Nah, terus apa lagi? Nah, ya tuh Bapak tuliskan semua tetap tidak. Dulu ya, apalagi sibuk ya. Nah, silahkan di foto barangkali terlebih dahulu karena papan tulisnya sudah penuh. Silahkan difoto. Oke. Sudah? Di fotonya, guys? Oke. Nah, kalau sudah saya hapus ya. Siap? Siap. Iya, siap. Agak error ya. Panas sekali. Dipakai dari tadi. Sekolah masih ini? Semua online? kelas dulu? Oke. Saya hapus dulu ya yang sebelah sini. Nah, ini selanjutnya untuk yang ion negatif lanjutannya kita punya misalnya di sini C2O4 2 min, terus ada MnO4 2 min, MnO4 min, CrO4 2 min, Cr2O7 2 min. Lalu ada ClO min, ClO2 min, ClO3 min, ClO4 min. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya oksalat. Ini mangana. Ini permangana. Nah, ini kroma. Nah, yang ini dikroma. Nah, ini hipoklorid, gitu. Yang ini klorid, klorat, ini perklorat. Nah, si Cl ini kan segolongan dengan Br dan dengan I, gitu. Maka nanti Ibu boleh ganti si hipokloridnya itu dengan hipoiodid atau hipogromid, kan? Ibu lalu sudah masuk di sini berarti saya punya BRO min, BRO 2 min, BRO 3 min, BRO 4 min, IO min, IO 2 min, IO 3 min, IO 4 min, gitu kan? Ini disebut hipogromid. Nah, bromid, bromat, bromat, kan? Nah, ini hipoiodid, iodid, iodat, iodat. Nah, gitu. Oke. Yang sebelah sini ya. Sudah? Kan udah, kamu ngapain nyantar? Tanya, kan ibu pulang dulu.
Ini udah kan guys ya, saya hapus ya. Tadi udah dipotong. Nah, anak-anak, begini nih, kamu lihat ya, nih. Kemarin kan tata nama itu kita berbicara gini. Gini kamu bagi dua tuh, katanya ada ion, ada kovalen. Nah, kamu cukup begini. Kalau ada Na plus ketemu H min, gitu ya. Ini tinggal gabung NaH. Nah, itu rumusnya. Maka kasih nama. Namanya Na ini apa? Natrium. H-nya hidrida. Kan tinggal begitu. Kalau saya punya Li plus ketemu N 3 min. Angka 3 pindah ke Li, angka 1 pindah ke N. Li 3N. Kan gitu. Nah, ini lithium. N-nya nitrida. Kan gitu. Tapi kalau kamu misalnya saya simpan di sini Cu plus ketemu S2 min, ingat Cu itu ada plus 1 plus 2. Nah, maka saat ditukar Cu2S berarti ini si Cu-nya yang plus 1. Jangan tulis tembaga doang. Jadi harus tembaga 1 sulfida. Awas kalau sulfat SO4. Nah, jangan lupa ya. Nah, itu ion. Biner itu cuma atomnya ini dan dua. Ya. Nah, sekarang kalau saya berbicara kovalennya. Nah, kalau kovalennya angka pada senyawa harus disebutkan. Kan gitu ya. Nah, kamu ingat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1 mono, 2 di 3 tri, 4 tetra, 5 teta. Ini mono untuk suku kata kedua. Jadi yang ke 1 tidak perlu pakai kata mono. Nah, lalu nanti 3, 4, 3 lagi. 6, 7, 8, 9, 10 ya. 6-nya kita sebut heksa, 7-nya hepta, 8-nya okta, 9 nona, 10 deka. Ya, maka kamu kalau punya soal contoh di situ SO2, maka disebut apa? Nah, S-nya itu jangan disebut mono. Langsung aja, S itu kan belerang atau sulfur. Ya kamu tulis sulfur dioksida. Kenapa angka 2 disebutkan? Karena ini non-logam. Kenapa Li saya tidak nyebut trilitium? Karena litium itu logam. Paham ya? Nah, sekarang kalau saya punya misalnya Cl2O5, kira-kira itu apa? Ya. Cl2O5 apa namanya? Cl-nya klorin, di klorin, nah atau di klor, 5-nya apa? Pentaoksida. Gitu. Ya, jadi kamu boleh nulis di klorin pentaoksida atau di klor pentaoksida. Nah, itu untuk biner. Jadi kamu ingatnya di sini itu untuk biner, terdiri dari 2 jenis atom. Nah, kalau saya berbicara poliatom, berarti poli itu banyakan atomnya. Nah, siapa saja? Ini kelompoknya kemarin 1, kita langsung ke jenis senyawanya, asam. Nah, ciri asam itu kamu selalu punya H+ di depannya. Ditambahkan, saya misalnya SO4, 2 min, kalau digabung jadi apa? H-nya 2, SO4. Gitu kan? Nah, H-nya ini langsung tulis asam. Nah, SO4 ingat di ion-ion negatif. SO4 itu sulfat. Jadi
Ini namanya asam sulfat. Itu ciri asam. Kalau sekarang saya ciri basa, basa itu selalu ada OH min. Jadi kalau ibu nulis begini, misalnya Mg 2+ tambah OH min, maka jadi apa? Mg kurung buka OH 2 kali. Nah, maka ini kita sebut apa Mg-nya? Magnesium. OH-nya hidroksida. Jadi setiap ada hidroksida atau hidroksida itu basa. Ya, base ada bahasa Inggris. Seperti ini, kalau saya tulis Fe3+ OH min, kan si Fe-nya ada 2+, ada 3+. Maka nanti kalau ditulis FeOH3 harus ditulis besi 3 hidroksida. Seperti itu. Besi 3 hidroksida. Itu guys. Silakan, ada pertanyaan dulu? Mangga, yang di rumah bisa ditangkap apa yang saya jelaskan? Oke, silakan dipoto dulu. Sudah dipotonya? Oke. Ya, kalau ada foto. Si Alek ini mau foto dulu. Silakan. Sudah guys? Saya hapus ya. Kalau sudah di fotonya. Oke, saya hapus yang sebelah sini. Nah, sekarang yang poliatom untuk garam. Nah, garam ini kan bisa dengan ion amonium, kalau amonium dia logam ya. Tapi bisa dengan logam. Jadi inti si poliatom yang garam itu ini adalah gabungan ion sisa basa ditambah dengan ion sisa asam. Jadi dari sisa basa itu yang ion positifnya, dari sisa asam itu yang ion negatifnya. Ya, kalau saya ambil misalnya contoh di situ NH4+ ketemu dengan PO4 3-, maka hasilnya jadi apa? Si NH4 itu kan nggak boleh dipisahkan kan? Jadi saya tulis aja dalam kurung NH4. Jadi 3 kali. Ya si PO4 juga nggak boleh saya pisahkan. Maka saya tulis PO4 sekali karena NH4-nya plus. Gitu ya. NH4 itu apa namanya? Amonia atau amonium ya. Kalau amonia kan NH3. Ini amonium. PO4-nya fosfat. Seperti itu. Nah, kalau saya ambil plus ketemu dengan SO3 2-, jadi apa? Ayo, tidak apa kira-kira? K2SO3. K itu kan cuma K+ ya, maka tidak perlu pakai kromofi. Kalium. SO3-nya sulfit. Nah, sulfat yang S1. Oke, mantap. Nah, kalau saya punya misalnya di sini Cu2+, ketemulah dengan IO3-. 3- jadi apa? Cu dalam kurung IO3 2 kali. Nah, si Cu itu kan ada plus, ada 2+. Maka tulis tembaga dalam kurung 2, IO3-nya apa? Iodan. Kan begitu. Ya. Nah, itu tata nama poliatom. Nah, kemarin kan habis poliatom Ibu langsung ngasih ke organik ya. Nah, yang lewat sedikit. Ada yang namanya tata nama senyawa hidrat. Nah, yang hidrat itu
salah satu contoh misalnya nih, kamu kalau beli sepatu baru, beli tas baru, ya di kemasannya tuh suka ada silika gel. Silika itu kan bisa menyerap air, maka nanti hasil kalau air yang terperangkap di silika, maka itu akan menjadi yang namanya senyawa hidrat, anak-anak. Ya, di sini ada namanya tata nama senyawa hidrat. Jadi senyawa hidrat itu yang mengikat H2O. Ya, di sini mengikat air. Nah, kamu cukup tuliskan di sini nama senyawanya. Ya, terus yuk. Ya, boleh. Nah, ada nama senyawanya. Ya, terus ditambah ini jumlah, ditambahkan di sini nanti tinggal kata hidrat. Jadi hidratnya itu H2O. Gitu. Jumlahnya itu yang pakai angka 1, 2, 3 tadi, monohidrat ya. Nah, jadi kalau saya punya contoh misalnya di sini, saya ada Na2CO3 kali 10 H2O. Misalnya seperti itu. Maka kalian namakan apa? Nah, ingat, si senyawa ini senyawa garam, saya. Berarti kan ke poliatom ya, garam poliatom. Na itu apa? Natrium. Nah, CO3-nya apa? Karbon. Nah, selesai. 10 itu apa? Nah, lihat di sini. DK. Tulis DK. Itu 10. Langsung hidrat. Jadi air itu dibacanya hidrat. Anak-anak. Ya, kalau saya nulisnya misalnya CU misalnya, CuSO4 itu kasih CuSO4 kali 5 H2O. Kira-kira si CU-nya tembaga 1 apa tembaga 2? Kira-kira. SO4 berapa mili? Ini. SO4 itu berapa mili? Iya, pintar Aden. Pangkat 2 mili. Lalu angka 2 dari SO4 tidak saya tulis di CU kan? Nah, karena angka 2 dari SO4 tidak ibu tulis pada CU, berarti pangkat CU sama dengan SO4. Berapa? 2. Anak-anak. Jadi ini teh saya tuliskan CU-nya 2 plus SO4-nya yang 2. Ya. Nah, maka ini saya kasih nama tembaga 2 sulfat. Nah, 5-nya pentahidrat. Begitu guys. Bisa dipahami? Mangga. Yang ini tadi sudah kan ya difotoin ya. Saya hapus. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang hidrat? Belum? Aman ya? Oke. Kalau aman, kita lanjutkan sekarang ke bagian terakhir. Yang senyawa organik. Ya, jadi kalau senyawa organik itu intinya ada karbon, hidrogen, dan lainnya. Intinya harus ada karbon dan hidrogen. Ya, maka kalau kamu ketemu nanti karbonnya 1, hidrogennya 4, nah ini dinamakan metana. Ada karbon 1, ada hidrogennya 4, tapi ada oksigennya. Misalnya nih ya, nanti ketemu ada oksigennya. Ditulislah begini. CH3OH. Kan kalau digabung hidrogennya 4. Ya. Nah, akhiran anak ganti dengan 0. Jadi di sini metana.
metano. Itu anak-anak. Ya, kalau nanti kamu ketemu ada karbon 2 hidrogennya 6, itu namanya etana. Kamu kasih 1 oksigen jadi C2H5OH, berarti itu etanol. Nah, etanol itu alkohol. Ya, alkohol itu berfungsi apa? Bisa pelarut, bisa antiseptik atau desinfektan. Kalau alat-alat misalnya yang mau operasi gitu ya, yang mau bagian gigi itu kebersihan gitu ya, kalau di kedokteran itu kan alat yang mau dipakai wajib steril. Nah, bisa disterilisasinya tuh menggunakan metanol, cairan metanol. Jadi direndam di cairan metanol gitu ya. Tapi hati-hati, Bu, kan misalnya ada yang miras oplosan gitu misalnya, mencampurkan. Apa yang dicampur? Autan, baygon, metanol. Biar ngeplay itu kayak nyamuk gitu ngeplay. Itu ngeplaynya sampai akhirat, guys, ya. Ngeplaynya. Kenapa? Karena metanol ini berbahaya. Ya, dia beracun dan bisa paling istilahnya tuh dampak paling kecil ya. Itu selain korupsi kebutaan. Kalau kenanya ke saluran misalnya keciprat gitu ya ke mata gitu, nah itu bisa menyebabkan kebutaan. Tapi dia non elektrolit karena tidak terionisasi dan mati. Tapi dia bisa larut karena ada ikatan hidrogen. Kan OH, ada OH. Kalau ada OH-nya itu bisa nanti membentuk ikatan hidrogen. Ada yang udah dicatat ya, dicek ya. Nanti dicek lagi ya. Nah, jadi anak-anak kalau kamu pernah nggak? Pasti setiap orang pernah lah mengalami gejala batuk terus dikasih obat batuk ya. Nah, ada rasa efek ngantuk kan? Karena di dalam pelarut obat batuk itu paling besar kadarnya alkoholnya itu sekitar 25 sampai 30%. Pelarut itu ya, makanya kamu efek paling rendah itu ngantuk. Kenapa? Karena alkohol ya dia bisa menekan saluran. Jadi kamu kalau pembuluh darah itu kan ukurannya misalnya berapa mili gitu ya. Kalau orang mengkonsumsi alkohol itu akan mengecil si saluran pembuluh darahnya. Makanya kadang-kadang kan kayak telinganya merah, pipinya merah, gitu kan? Karena darah itu tidak mengalir lancar, tersumbat. Ketika darah yang mau ke area otak itu tidak lancar, guys, makanya terjadilah kamu balelo ngomongnya kayak nggak nyambung kan? Kayak inget gak inget? Ya karena oksigen itu tidak masuk secara baik ke otak. Nah, jadi hati-hati ya, makanya konsumsi alkohol itu kenapa gitu? Tidak boleh itu ya secara kesehatan seperti itu. Ya secara kesehatan. Tapi kan budaya orang di Asia dengan di Eropa kan berbeda ya. Nah, misalnya kalau Eropa kan misalnya atau Asia Timurnya yang punya 4 musim kayak Jepang, Korea misalnya. Ketika musim dingin mereka punya kebiasaan meminum alkohol kan. Kenapa? Karena mereka berpikir saat diminum itu badan bisa terasa hangat. Gitu ya. Kalau secara reaksi kimia itu namanya anak-anak berarti telah terjadi reaksi eksoterum. Jadi di dalam mekanisme metabolisme tubuhnya itu gitu ya, itu terjadi reaksi eksoterum, jadi melepaskan kalor, makanya tubuh merasakan hangat ke tubuh itu lepasnya, karena tubuh kita sebagai lingkungan. Ya sama kayak kamu gini deket CH4 kalau dibakar, reaksi pembakaran misalnya, itu kan nanti salah satu contoh hasil pembakaran itu adalah keluarnya api. Api itu energi. Kamu kan kalau dekat api kamu merasakan hangat kan? Nah itu namanya reaksi eksoterm. Melepaskan kalor. Eksoterm. Di eksoterm itu kamu sebagai lingkungan, kamu bukan sebagai sistemnya. Ya kalau kamu sebagai sistemnya, misalnya kamu akan merasakan dingin. Tapi kalau kamu sebagai lingkungan, kamu akan merasakan panas. Contoh gini, kalau kamu misalnya demam juga kan dikompres alkohol. Kalau demam tubuh kita justru lagi panas kan, pengen cepat turun. Nah, dikompres alkohol. Kenapa bisa jadi cepat turun lagi normal suhunya? Karena si alkohol yang sistem badan kita sebagai
lingkungan. Panas badan kita diserap oleh alkohol, alkoholnya nanti menguap. Nah, berarti alkohol yang menyerap panas ya kan? Nah, alkohol menyerap panas, panas yang masuk ke alkohol, berarti alkohol mengalami reaksi endoterm, kalornya diserap. Tapi kita sebagai lingkungannya, kita mengalami eksoterm, kalornya keluar, lepas, gitu ya. Jadi nanti tergantung arah apa yang dilihat, gitu kan. Nah, terus untuk karbon hidrogen ini, guys, bisa C3H8, bisa juga C4H10. Ya, ini namanya propana. Nah, lalu ini namanya butana. Jadi nanti kalau mau dilanjut gitu alkoholnya nanti ada golongan lain, ada propanol, butanol. Tapi untuk sementara saya baru kasih metanol, etanol ya. Ini untuk desinfektan. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4 dia sebagai bahan gas alami kalau dalam versi bahasa gaulnya LNG, liquid nature gas ya. Nah, jadi ini gas alam yang bisa dipakai sebagai bahan baku gas LPG, liquid petroleum gas. Nah, itu bisa dipakai bahan bakar ya. Nah, terus yang kelima. Nah, yang kelima, kamu kan kenal ada gula. Gula itu banyak, say. Ada gula madu, ada gula buah, ya. Nah, ada sukrosa, ada fruktosa, ada gula susu, laktosa, gitu. Macamnya banyak. Nah, di sini saya cuma kasih contoh 2 macam aja. Ada C6H12O6, ada C12H22O11. Jadi yang ini kamu sebut glukosa, yang ini kamu sebut sukrosa. Sukrosa itu gula pasir atau gula tepung. Nah, terus ada lagi urea. Urea itu CONH2 2 kali. Ini kan bisa dipakai sebagai sumber pupuk ya, urea. Terus ada juga kemarin pembersih cat kuku, kutek. Nah, itu aseton. CH3, CO, CH3, ini namanya aseton. Nah, pengawet mayat itu formalin. Formalin itu HCOH. Ini formalin. Nah, gitu. Apalagi kira-kira? Yang ditanyain kira minggu kemarin itu chloroform. Nah, itu anestesi ya, obat bius. Kalau chloroform CHCl3, ini namanya chloroform. Nah, tapi kalau yang antiseptiknya itu ada namanya iodoform. Nah, iodoform itu CHI3, itu iodoform. Yang kayak di mana? Salah satunya betadine. Nah, itu kan sebagai kalau kamu luka gitu ya. Nah, supaya itu sama antiseptik sebenarnya jatuhnya ya. Itu iodoform. CHI3. Oke, 7 9 10 11, 12, 13. Oh iya, ada 11 ya Pak. Cuka, ya kalau cuka CH3, COOH. Ini cuka atau disebutnya asam asetat, ya asam asetat. Itu cuka. Oke, nah seginilah cukup kan. Saya tambahin lagi dari yang minggu lalu. Nah, ini contoh-contoh senyawa organik yang minimal kalian kenal. Sebenarnya ini semua ada di dalam kehidupan sehari-hari. Iodoform itu kalau nggak di betadine ada yang namanya iodium tinctur, itu yang obat merah. Nah, kan kenal ya dulu sebelum terkenal betadine itu ada yang obatnya itu warna merah sama cair. Itu untuk mengobati luka terbuka supaya cepat kering, gitu ya, dan tidak istilahnya apa ya? Misalnya kan ada yang lukanya itu suka basah gitu kan. Nah, kalau luka basah itu susah keringnya itu malah nanti suka membesar ya. Nah, lukanya tuh misalnya dari kecil gara-gara basah sama kamu baru nanti makin banyak makin melebar. Nah, itu kan berbahaya ya. Nah, berarti di situ bisa ada bakterinya, ada jamurnya. Nah, itu bisa antiseptiknya tuh pakai iodoform. Atau kamu kalau dari golongan alkohol ada bifanol. Bisa, nggak air laut juga kamu langsung garam aja, garam tambahin air. Tapi ya kalau kamu kuat ya, karena itu pedih guys.
pedih banget gitu. Nah itu bisa salah satunya. Terus masih kena iya, itu nanti akan stop sih, tapi sakit perih gitu. Kalau kamu luka, bahkan kalau orang kampung tuh gini, kan kalau orang kampung kadang-kadang nggak mau pakai yang bahan-bahan kimia, kayak alkohol itu nggak mau mereka. Jadi mereka lebih suka apa coba? Cabai, kamu tahu cabai rawit warna hijau ya? Itu digerus, nah ke si luka bekas kamu jatuh misalnya, langsung tempelin. Itu benar cepet kering, tapi ya panas ya kan? Udah panas ya pedih gitu. Tapi emang itu cepat sembuhnya anak-anak. Pernah pengalaman anak ibu jatuh cukup luas area lukanya karena dari sepeda gitu. Terus sama si perawat, kan ada kalau perawat laki-laki di kampung disebutnya mantri ya. Nah, sama si Pak Mantri itu diulek itu cabenya langsung tempelin, itu cepat kering, guys. Jadi kalian juga boleh mengenal obat-obat alami kayak daun sirih itu kalau digodok itu antiseptik, bisa dipakai ya. Nah, kamu kalau misalnya perempuan nih, nah kan kemarin ada kasus yang viral, nah apa Bu mistinya kayak bau ikan asin gitu kan. Nah kalau pengen wangi, alami, terus sehat, bisa ceboknya itu pakai air rebusan daun sirih. Itu nanti lebih wangi dan itu antiseptik alami, itu bisa menjaga pH. Tapi bukan harus setiap hari gitu ya. Bisa merusak benar. Si pH kondisi alat vital kalian itu apa istilahnya itu pH-nya itu tidak boleh terlalu asam, tidak boleh juga terlalu basah gitu. Jadi harus pH alami. Kenapa? Karena itu nanti bisa menumbuhkan jamur ya. Nah, ini kalau nanti jamurnya banyak, yaitu yang menimbulkan aroma tidak sedap itu karena banyak jamurnya guys. Tapi bukan belatung yang lagi viral ya guys. Kebayang kalian mah sok lawan viral-viral itu sok jadi kebayang-bayang gitu. Nah, enggak gitu ya. Jadi nanti buat kalian anak-anak cewek gitu ya. Nah, itu boleh untuk menjaga pH alaminya pakai daun sirih direbus ya guys. Nah, nanti dipakai. Boleh. Sok dipoto dulu, baru saya hapus dan kita mau langsung ke latihan doang ya. Kamu mau di-print? Soalnya mau di-print? Boleh. Oke, yang di rumah silakan dibuka halaman 50. Halaman 6 guys. Silakan dibuka halaman 6. Kerjakan nomor sebentar. Dari nomor 7 ya. Kerjakan nomor 7. 6 7, 8, 9, 10 ya. Sampai nomor 16 ya, dari nomor 7. Berarti kamu kerjakan halaman 6 dan halaman 7. Kedengar semua yang di rumah? Yap, silahkan PG-nya langsung kirim di chat Zoom ya. Oke, sebentar. Bu, soalnya ada di line. Di grup line saya, 1 SMA 1 di line grup. Oh, itu nggak bisa dikirim lagi nggak Bu? Tadi saya baru masuk. Ibu nomor berapa tadi Bu?
Boleh. Kirim di chat Zoom ya, yang sudah dapat jawabannya. Oke. Bentar. Ada Y, ada semua ya. Hari selesai. Emang mana? Ya, emang mana? Asal kamu belajar. Kamu selalu belajar. 50. Di fosfor memang di fosfor. Iya kan? Ya. Iya kan di 3. Hah? Di 2. Di 3 tri. oh iya. Peta juga peta 5. Di fosfor. Kok bingung sih? Kayaknya aku masih dapat uang, tapi aku belum beli baru. Bener guys, Fosfat PO4 pangkat 3 min. oh begitu. Ya, fosfat. Boleh juga disebutnya kalau yang Cl di fluoro ya. Ditulisnya. Coba. Kalsium. Fosfat. Aku beda kalsium kali. Kalsium Ca. Enggak. Oh, kalau bahan aslinya mereka hampir mirip, cuman kepadatannya aja yang berbeda. Jadi strukturnya sama, warnanya merah. Oh ya, sama. Aku kan juga ada besi yang mereka. Yang bisa dipotong pakai besi. Itu mah meren. Jadi Metal yang kalau metal yang lembek itu golongan 1. Itu pakai pisau biasa, kalau pisau dapur iris itu bisa dalam suhu hangat. Karena mereka emang untuk kayak kalium, lithium, natrium itu logam yang tidak terlalu padat dalam suhu hangat. Jadi bentuknya kayak malam, kayak pledok. Jadi iris pakai pisau ya kayak gitu. Dia mudah untuk di. Tapi kalau kayak besi itu agak keras bijinya ya. Meledak karena dia nanti reaksinya eksplosif. Dia kan lagi ada bonding yang sendiri. Dia dia pengen nyobain eksperimen itu. Apa dulunya dikasih pilihan mau nyobain ini atau ini. Katanya dia mau eksperimen sama benda itu kan. Terus dia tangannya tuh masih basah. Langsung dipegang. Ibu aja waktu tahun sebelum kalian COVID ya, 2019 itu pernah
Yuk, yang sudah dapat siapa? Mangga, Omia lagi. Oh, udah balik ya? Oke. Nah, saya tuliskan dulu. Ini. Ini kalau kamu positif dengan negatifnya digabungin, rumus yang benar gimana? Oke. Itu kalau kamu pangkatnya sama kan harusnya gak ada angkanya. Misalnya MG 2 plus dengan O2 min kan MG O bisa ditukar. Kalau beda baru ditukar angkanya. Kamu coba aja tulis. Nah, bentar. NO3 min nitat. NO3 min H-nya H plus. H plus tadi apa? Setiap ada H plus pasti ada A. Nah, gabungin sama nitat. Oh. Dikirimnya di chat Zoom, silakan PC. Sip. Lanjut guys. Yuk, siapa lagi? Silakan kumpulin. 15 ini kalau kamu barter dulu berarti X berapa plus? X itu 3. Nah, 13 kan? Kalau nanti jadi dengan nitrat, benar nggak rumusnya begini? Nitrat itu tuh NO doang. NO3 pangkat min dengan X plus. Nah, dengan si X yang plus yang dari situ. Oh. Yuk, baru berlima. Silakan. Kumpulinnya gimana? Kenapa? Dikumpulin ini. Ya, dikumpulin jawaban PG-nya di chat Zoom anak-anak. Oh. Sampai nomor 16.
Dari CL min, berarti 2-nya dari MG. MG 12 dengan CL min jadi apa? S kan dia logam, nggak usah pakai jumlah. Oke. Natrium logam. Kan golongan 1A kecuali hidrogen. S yang pakai D3 seterusnya tuh kalau dua-duanya non logam. Nah, kalau belakangnya ida itu biner. Ada biner logam, ada biner logam dengan non logam, ada biner non dengan non. Kalau yang non dengan non harus pakai jumlah yang mono di tri. Disebutin jumlah. Karena si ininya harus berapa plus? Si ininya angka 2-nya punya siapa? Benar. Berarti si choppernya harus berapa? Si ini si CO. Lihat aja S-nya ini pangkat. S-nya ada angkanya nggak di sini? Berarti dia 1. Oke. Kamu ketuker guys. Ini nomor 8. Kalau P-nya 5 jadi penta tuh. Kan ini D. Oke. Nah, udah main. Kalau di fosfor P-nya berarti yang 2. Oh iya, kan bacanya oke, ini aku masih iya, sesuai nempel. Oke, siap. Masih salah juga nih. PO4 berapa minus? Kan sama ini angkanya kan? Iya, ini aku ini masuk. Apa salah ini? Woi, kalau sama kan dia bisa ditulis angkanya. Oh iya. Kita berapa kali ini udah dicoret-coret. Nah, gitu dong. Ya, hati-hati ya, teliti. Nah. Ini salah nih. Ini kan logam. Nggak usah pakai tri. Jadi Ini. Nah, segitu. Ya kan dia Oke, siap. Thank you, Fira. Yuk, siapa lagi yang belum? Oke, mohon boleh dikirim. Main. Ibu baru nulisin sampai kamu. Strip. Oke, one. Okay, your home.
Oke. Come on. Yang belum Fabian. Terus sama Zakia. Oke. Di chat ini, di Zoom aja chat. Gimana? Di Ngumpulin chat Zoom, Zak. Zakia udah ngirimnya ke chat Zoom. oh private Bu. Maksudnya. Silakan. Sebentar ya. Oke. Oke, Jel. Thank you. Oke, kita bahas ya. Yang di depan sudah dipoto kan? Silakan dipoto dulu. Udah ya, saya hapus ya. Oke. Nah, kita lihat untuk nomor Ibu tadi minta kalian dari nomor 7. 1 sama 6-nya saya bahas tadi ya. Yang termasuk senyawa itu berarti harus lebih dari satu jenis atom. Ya, untuk nomor 1 dulu. Di sini modul halaman 6 dan 7. Nomor 1 yang disebut senyawa berarti ini harus lebih dari 2 jenis atom. Itu senyawa. Tapi kalau kamu misalnya 2 atomnya ada 2, tapi jenisnya sama, itu bukan senyawa. Itu namanya molekul unsur. Jadi ini lebih dari 2 atom tapi sejenis. Ya, jadi contoh misalnya kalau saya bilang HCl ini kan beda jenis, ada H ada Cl. Itu senyawa. Nah, kalau O2 ini kan O dengan O, itu namanya molekul unsur. Nah, kalau atom dia cuma satu jenis dan atomnya pun hanya satu jumlahnya. Jadi di nomor 1 itu jawabannya B. Untuk nomor 1 kuncinya ya silakan masuk itu saya belum tidak. Nah, nomor 2 zat berikut partikelnya berupa atom. Atom ya, berarti sejenis. Nah, atom itu ya emas. Sini, berarti kuncinya D. Oke, nomor 2. Nomor 3 tersusun dari 2 atau lebih atom, berarti itu udah jelas senyawa. Oke. Terus nomor 4, pasangan berikut merupakan molekul senyawa, berarti harus beda unsur. Maka jawabannya molekul senyawa itu ada di Bu, itu nomor 2 C. Nomor 2 emas, oh iya maaf. Salah ini ya, C. Nah, ya. Molekul senyawa untuk nomor 4 A, H2O dan CO2, atom HO dan atom CO. Nomor 5 yang menggambarkan molekul, guys. Nanti kalau molekul itu si gambarnya itu kayak bukan sendiri. Kalau gambar begini sendiri-sendiri, ini atom. Dan dia sendiri-sendiri. Molekulnya unsur apa senyawa? Kalau saya bilang unsur, berarti ini harus ukurannya sama, terus harus nempel-nempel. Nah, ini namanya molekul unsur. Tapi kalau ada yang nempel beda ukuran, kayak ini misalnya, ini namanya molekul senyawa. Oke ya, itu bedanya. Jadi jawaban di sini yang tepat itu ada di nomor 2, hanya molekul unsur. Kalau nomor 3 itu ada unsur, ada atom. Ya, jadi jawabannya B. Nomor 5.
Nah, nomor 6, pasangan berikut merupakan rumus empiris. Anak-anak, rumus empiris itu ya, ini adalah rumus sederhana. Artinya kalau tadi kamu punya metana, metana itu kan rumusnya CH4. Bisa nggak disederhanakan lagi? Nggak bisa. Ya, ini cuma CH4 karena C itu udah satu, itu udah paling sederhana. Maka ini udah dijelas, namanya ini rumus empiris sekaligus rumus molekul RM. Tapi kalau kamu tadi kayak glukosa, ya, glukosa itu dituliskan C6H12O6. Ini masih bisa diperkecil ya, kamu bagi 6. Ini kan kalau kamu bagi 6 nanti jadi CH2O kali 6, gitu kan? Ya, nah ini RM-nya yang C6H12O6. Nah, yang CH2O itu RM-nya, empiris. Maka kamu di nomor 6, mana yang termasuk empiris? Berarti yang tidak bisa disederhanakan. Jawabannya dari B. Karena CO2 karbonnya sudah satu. Ya bisa diperkecil. Ya, terus NH3 ini juga N-nya sudah satu. Berarti RM dan RE-nya sama. Jadi itu nomor 6. Nah, sekarang lanjut ke nomor 7 yang kalian kerjakan. Rumus magnesium klorida. Magnesium itu Mg-nya 2+. Klorida itu Cl-. Jadi kalau digabung MgCl2. Maka jawabannya dodol. Hampir rata-rata ini benar ya, alhamdulillah. Nomor 8. Ada difosfor anak-anak. Difosfor. Berarti P-nya itu 2. Di penta oksida. Berarti oksigennya ada di 5. Kan gitu. Kalau saya bilang besi 3, ya Fe-nya 3+. Fosfat. Fosfat itu PO4 3 -. Kan pangkatnya sama. Tidak perlu ditukar. Tulis saja Fe PO4. Nah, itu namanya ada 3. Gitu ya. Itu untuk nomor 8. Nomor 9. CH3 COOH. Kan ini CH3CO itu min, H-nya itu plus anak-anak. Berarti H plus itu kan asam, CH3CO itu asetat. Jadi namanya asam asetat. Berarti ada di C untuk nomor 9. Nomor 10. Ca-nya 3, PO4-nya 2 kali. Ini kan berarti Ca2+, PO4 3 min. Kan gitu ya? Ini kan kalsium fosfat. Jadi jawabannya ada di kalsium ya, jangan kalium. C berarti. Itu nomor 10. Baik, silahkan dipoto terlebih dahulu. Baru saya lanjutkan. Enggak. Ada pertanyaan dulu kan? Aman ya? Nah, kalau untuk yang senyawa, molekul, unsur, atom itu harusnya di SMP udah pernah pengenalan kelas 8. Seharusnya ya. Ini kita hapus. Sudah dipotong. Kita lanjut nomor 11. Nah, di nomor 11, guys, di situ ada asam perklorat. Nomor 11 ya. Nah, asam itu berarti H+. Perklorat itu ClO4 pangkat minus. Berarti digabung HClO4. Ya. Jadi jawabannya ada di E. Untuk nomor 11. Nomor 12. Cl2O. Ini non logam. Ini non logam.
maka sebutkan jumlahnya. Ini diklor atau dikloro, O-nya monoksida. Terus kalau saya ada Cl2O3, ini kan tadi non, ini non, berarti dikloro trioksida. Tapi kalau Al2O3 jangan ikut-ikutan di aluminium, karena Al mah logam, O-nya non logam, berarti aluminium oksida. Jadi kalau logam non logam jangan pakai di, ya. Maka jawaban nomor 12 itu ada di bebek ya. Bebek nomor 12. Lanjut nomor 13. Nah, 13 nih. Kalau si Mg 2+ kamu silangkan dengan Cl-, nanti jadi MgCl2. Gitu kan? Kalau si Mg disilangkan dengan SO4 2- pangkat sama, berarti MgSO4. Kalau si Fe 3+ nih ketemu Cl-, berarti FeCl3. Si Fe ketemu dengan SO4 2-, berarti Fe2 kurung buka SO4 3 kali. Kayak gitu. Ya, jadi nomor 13 mana yang benar? Jawabannya ada di BP. Oke, itu 13. Oke, lanjut nomor 14. Nah, 14 anak-anak itu teh HNO3. H-nya H+, NO3-nya minus. Berarti asam nitrat. Gitu. Terus kamu ada HClO. H-nya H+, ClO minus. Berarti itu asam nitrat. Asam apa? Hipoklorit. Nah, jadi 14 jawabannya ada di dodol. Nah, 15. Nah, X. Kamu X-nya X2 SO4 3 kali. Berarti kalau dipecah si X-nya itu +3. Si SO4-nya 2-. Nah, sekarang kalau X +3 dengan NO3-, jadi apa? Jadinya X NO3 3 kali. Berarti jawabannya ada di E. Bisa dipahami? Oke? Nah, saya hapus dulu deh. Lanjut. Nomor 16. Manakah penamaan yang tidak benar? Berarti yang salah kan? Anak-anak 16A, B, Cl 3 ini non. Ini non. Berarti harus sebutin jumlahnya. Jadi boron triklorida. Benar berarti. Yang A. Ya. Nah, sekarang Mg Cl2, Mg-nya logam, Cl-nya non logam. Maka sebutkan magnesium klorida. Tidak perlu pakai kata di. Ya, karena ini mah logam non logam. Berarti masih benar. C. Kamu punya Na2SO4. Na-nya logam. SO4 itu non logam, poliatom. Berarti kalau poli SO4 itu ada aturannya. Yang ini poliatom. Apa? SO4 itu sulfat. Jadi digabung natrium sulfat. Ini masih benar. Lanjut. D. Cu2S ini logam. Ini non. Si S itu 2-, berarti si Cu plus. Kan gitu ya?
maka tembaganya harus dituliskan tembaga 1, bukan tembaga 2. Jadi dia buat 1, 2 itu bukan angka 2 CU-nya, tapi pangkat CU-nya. Ya, anak-anak ya. Nah, jadi tembaga 1 sulfida. Nah, ini di soal salah karena ditulisnya 2. Ini. Ya, kalau yang E udah benar. Na2O logam non logam. Berarti natrium oksida. Ini benar. Ini salah. Itu silahkan. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Enggak ada. Oke. Nah, karena untuk Ilham kan udah masuk di larutan elektrolit non elektrolit ya Ham ya. Nah, oke, so di foto dulu ini. Ibu akan sedikit mengulas aja. Elektrolit mah itu gampang banget materinya. Yuk, ini di foto dulu. Sudah? Oke. Nah, kalau kalian mau pengen kebayang praktikumnya, kalian boleh masuk linknya di website. Itu ada virtual lab anak-anak. Oke, ada virtual labnya itu punya pemerintah Indonesia ya, itu punya Kemendikbud. Kalau yang ini bentar, coba ibu cek dulu. Ada Chrome-nya. Bentar ya, itu biar kebayang. Kan Tarbak sudah kan disuruh praktikumnya sudah di lab belum? Yang kamu kayak pakai alat untuk ngecek larutannya itu bisa bikin lampu menyala apa enggak? Nah, di videoin aja gitu. Bukan kalian yang melakukan? Oke. Kalau ibu sih anak-anak karena sudah offline jadi boleh melakukan nanti di lab. Oke. Contohkan di sini ya. Nah, lab maya daya listrik. Nah, perhatikan ya, saya share screen. Oh, yang di rumah. Nah, sudah terlihat ya yang rangkaian alatnya. Jadi ini ada 2 batang karbon. Ini 2 batang karbon disimpan nanti dicelupkan ke gelas kimia. Ini baterai tanda positif itu nanti sebagai katoda, yang negatif sebagai anoda. Anak-anak. Nah, negatif nyambung ke lampu, terus dari lampu nyambung ke anoda ya. Nah, di sini ada larutannya saya. Misalnya air nih. Kalau di dalam gelas ini isinya air, kemudian saya saklarnya nyalakan, perhatikan di sini lampu tidak menyala. Terus di sekitaran elektroda tidak terjadi apa-apa. Berarti air itu tidak menghantarkan listrik. Karena lampunya tidak menyala, maka itu kamu kategorikan non-elektrolit. Tapi kalau airnya bisa menghantarkan listrik, karena di dalam air berarti ada yang dilarutkan. Nah, contoh kamu ganti dengan garam. Saat saklar menyala, lampunya nyala terang. Terus di sini di katoda anoda ada gelembungnya. Nah, berarti garam termasuk elektrolit kuat. Gitu. Nah, kalau saya ganti dengan gula, lampunya mati. Tidak menyala, gelembung pun tidak ada, berarti gula sama dengan air, non elektrolit. Saya ganti dengan asam klorida. Terang, sama dengan garam. Berarti asam klorida elektrolit kuat. Gitu. Saya ganti dengan asam asetat. Nah, rampunya ini redup. Gelembung pun sedikit. Berarti dia elektrolitnya lemah. Seperti itu anak-anak. Kalau kalian mencoba melakukan praktikum, ini bisa juga dilakukan sangat simpel di rumah. Kalau kamu nggak punya karbon, misalnya diganti pakai paku. Nanti pakunya sebagai elektroda, katoda, dan anoda ya.
kamu coba iseng ke macam-macam buah atau sayur, ke lemon, tusuk gitu ya, atau ke jeruk nipis, ke tomat, mana yang bisa menghantarkan lampu lebih terang, berarti elektrolitnya paling banyak. Dan kamu bisa coba eksperimen dan itu bisa membuktikan kamu berarti daripada beli kayak Maison ya, misalnya. Nah, beli kayak Pokari misalnya, karena pengen yang alami, ya kamu cobalah dari buah-buah dan sayuran. Tapi kalau kamu sukanya ya yang mau langsung jadi aja lah Bu, itu minuman elektrolit yang sudah siap gitu ya. Udah jelas kan kalau kayak Pokari Maison itu kan ada takaran persentase elektrolitnya kan. Nah, karena saya butuhnya segitu, ya udah saya minum. Kalau dari alami kan saya nggak tahu elektrolitnya itu apa, kan gitu misalnya berapa persen. Nah, aku misalnya nggak tahu, anggaplah. Kan. Nah, jadi mau minum yang langsung jadi boleh. Ya, jadi ingat nanti saat kamu belajar elektrolit non elektrolit itu basicnya tuh di sini. Kenapa saya bilang basicnya di sini? Ini kata kuncinya begini saya. Kenapa dia bisa listrik itu jadi lampu itu jadi menyala, kan sebenarnya tanpa adanya larutan, karena sudah ada baterai pasti menyala kan, karena sudah ada baterai gitu. Nah, jadi kamu si baterainya itu kalau si tadi elektroda katoda anodanya nggak nyambung, ya nggak akan nyala. Ya, kalau disambungin ini ya pasti nyala, artinya arusnya dari baterai. Tapi kalau nggak nyambung, itu nggak akan menyala, maka dia bisa terhubung katoda anodanya itu melalui apa? Larutannya. Jadi anak-anak nanti si larutan di sini, ketika saya simpan ini kutub negatif, ini kutub positif, gitu. Saya nyambung ini baterai kotaknya tadi positif negatif. Nah, ini negatif ke lampu dulu. Nah, si lampunya ke sini, kan gitu ya. Nah, nanti kalau si lampu ini terang, terus gelembung di sini banyak, gitu, gelembung gasnya, maka kamu tanda tanya di sini ada apa kan gitu. Ibarat kamu kalau di kampung itu ada orang-orang kalau menangkap ikan di sawah, kamu pakai strum listrik kan, strum. Kalau ada ikannya kerasa tanya, gitu. Kayak ada yang ketabrak, berarti si ikannya kesetrum. Artinya apa? Berarti di sawah itu mengandung ion-ion elektrolit. Jadi syaratnya anak-anak di sini harus ada ion positif, ion negatif. Kalau NaCl berarti di dalam sini nanti ada Na plus Cl nih. Jadi ketika NaCl solid ditambah air, gitu, dia akan terurai. Jadi Na plus dan Cl. Airnya sebagai pelarut. Nah biasanya kalau pelarut itu tidak ditulis di dalam persamaan reaksi. Jadi si pelarutnya itu seakan-akan di sini tidak ada. Ditulis di sini misalnya pelarut. Nanti ininya sudah aquos. Kalau sudah aquos berarti NaCl sudah plus air. Gitu ya. Nanti airnya boleh tidak ditulis. Nah, terus Bu, kalau gula kan tadi misalnya C6H12O6 dengan air. Nah, ini tidak ada ion. Kenapa? Karena ini kovalen, non-logam semua. Jadi, gula ketemu air itu hanya sekedar larut. Artinya ukurannya menjadi lebih kecil, tapi tidak terionisasi. Ya, tapi kalau HCl, Bu, ini kan non-logam. Tapi HCl itu kovalen polar. Larut dalam air, maka ia akan terurai menjadi H+ dan Cl. Nah, maksud saya kenapa saya ngajarin dulu tanaman? Kamu harus bisa memecah ion di sini. Jadi nanti kalau makin banyak ion, elektrolitnya akan makin kuat, anak-anak. Gitu ya. Oke. Jadi berarti nantilah kita bahas lagi lebih dalam kalau kalian dapat jam tambahan kimia. Berarti nanti di jam tambahannya saya sudah mulai masuk latihan ke elektrolit. Untuk tata nama saya anggap kalian sudah beres, sudah bisa tinggal digodok untuk pelatihan gitu ya. Oke, thank you semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.